Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah sampai tahap kedua ya. Ini adalah seri dari membuat website dengan Flash Python dan React.js ya. Jadi hari ini kita akan memulai instalasi setup environment dan membuat project baru di Python kita. Nah, untuk kode editornya kita akan pakai yang namanya Visual Studio Code ya, karena saya anggap ini kode editor yang nyaman ya dan banyak sekali snippet-snippet yang bisa kita install seperti si Flash Snippet ini. Dan teman-teman kalau belum punya kode editornya, silahkan download di kode.visualstudio.com ya. Nanti kode editornya akan kita gunakan ini ya. Lalu untuk snippetnya adalah Flash Snippet. Oke ya, jadi kalau saya tunjukkan seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah Visual Studio Code ya. Jadi nanti dengan si Visual Studio Code ini kita bisa install beberapa extension ya seperti Flash. Nah, contohnya ini. Nah, saya akan gunakan Flash Snippet ini ya. Kita akan gunakan agar kita lebih mudah dan lebih cepat ketika kita melakukan develop aplikasi berbasis Flash ya. Nah, ini sudah terinstall. Nah, ini adalah Visual Studio Code-nya. Lalu kita akan lanjutkan ya. Nah, selanjutnya untuk database-nya karena kita pakai MySQL, jadi teman-teman silahkan buka situs apache-friend.org ya, /download ya. Jadi teman-teman silahkan pilih saja sampai P sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows ya tinggal pilih saja sistem operasi Windows-nya. Sesuaikan juga dengan bit kalian apakah 64 bit atau 32 bit ya. Tapi pada umumnya untuk developer-developer baru yang sudah kenal PHP biasanya sudah ngerti cara melakukan instalasi sampai P ya karena sudah satu paket gitu. Nah, untuk menjalankannya nanti teman-teman tinggal menjalankan service MySQL-nya dan Apache-nya pastikan sudah running dan berwarna hijau seperti ini. Kalau saya contohkan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada manajer OS X-nya ya. Di sini kita biasanya suruh masukkan residensialnya. Nah, saat ini saya menggunakan SAPP versi 7.3. Nah, saya belum update tapi saya hanya menggunakan MySQL-nya jadi nggak masalah ya. Nah, pastikan ketika kalian membuka manage server itu sudah dijalankan Apache web servernya dan MySQL database sehingga kita bisa mengakses yang namanya PHP admin gitu ya. Oke, lanjut. Terus kita akan lanjut. Nah, setelah punya MySQL-nya sudah terinstall pakai sampai P, berarti udah punya database-nya. Sekarang kita akan lakukan instalasi Python. Nah, untuk instalasi Python sendiri, silakan buka situs www.python.org/download ya. Kita coba buka. Oke, new window ya. Saya akan buka baru ya di sini. Kita buka Python. Ya, Python. Oke. Nah, di sini ada python.org. Kalian pilih situsnya saja. Oke, saya besarkan ya, saya besarkan. Nah, di sini ada menu download. Ya, teman-teman, silahkan download saja Python 3.91 ya atau yang terbaru ya. Kalau nanti misalnya teman-teman menyaksikan video ini beberapa bulan kemudian pasti ada update. Nah, silahkan download saja yang versi yang terbaru ya. Misalnya saya download ini ataupun kalau teman-teman menggunakan sistem operasi lain seperti Windows ataupun Linux, nah ini bisa ada di ini ya menunya ya, looking for Python with a different OS. Nah, misalnya Windows. Nah, di sini kalian pilih saja yang terbaru ya, yang rilis terbaru misalnya 3.91 sini. Nanti kalian akan dapat ininya ya, dapat apa? Linknya ya, dapat file MSI-nya. Oke, saya lanjut ke sini. Oke, saya back kembali ya. Oke, saya tutup. Nah, saya tutup. Buka ya. Untuk instalasi di Windows sendiri, saya akan jelaskan di sini. Saya ambil dari situs Petani Code ya, teman-teman ya. Jadi yang paling berbeda sebetulnya untuk instalasinya sendiri itu tidak ada kesulitan khusus ya, karena tinggal kita pilih file downloadnya ya, misalnya tadi 3.9 ya, kemudian kita pilih next gitu ya. Lalu
next lagi. Nah, ini bedanya di sini ya. Bedanya adalah ketika setelah kita lakukan select destination directory-nya, nah di sini ada add python.exe to path. Nah, ini agar kita bisa menjalankan konsolnya ya, menjalankan konsol Python. Jadi nanti ini pastikan dicentang, jangan di X gitu ya, ketika kita melakukan instalasi. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini sudah tinggal pilih next dan finish. Itu untuk instalasi Windows ya, tidak ada kesulitan khusus ya. Nah, untuk versi Python yang lainnya, teman-teman, itu sebetulnya untuk OS yang lain maksudnya ya, misalnya OS-nya Macintosh ataupun Windows sebenarnya tidak ada masalah ya. Teman-teman kalau sudah melakukan instalasi Python-nya, jadi tinggal cek saja Python gini, Python main version. Nah, ini Python versi 2-nya. Nah, untuk ngecek Python 3-nya, jadi tinggal buka Python. Nah, Python 3.91 ini pakai yang terbaru saya ya, di komputer saya sudah pakai yang terbaru gitu. Lalu untuk selanjutnya adalah kita harus melakukan ini ya. Kalau udah tahu cek pattern-nya, nah kita akan kenalan dulu dengan yang namanya virtual environment. Nah, si virtual environment ini adalah sebuah ruang lingkup virtual yang terisolasi dari dependencies utama ya. Jadi sangat berguna ketika kita akan butuh dependensi yang berbeda-beda antara project satu dengan yang lainnya ya. Walaupun itu masih berjalan di salah satu operating system yang sama. Untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut ya. Jadi ketika kita telah menginstal Python-nya ya, Python yang terbaru. Jadi nanti kita akan pastikan menggunakan Python yang 3.9.x gitu ya, atau yang terbaru ya. Jadi kita tidak menggunakan Python 2 gitu. Nah, setelah kita melakukan instalasi Python, itu umumnya adalah sudah ada modul-modul seperti ini, modul default dari si Python sendiri gitu ya. Namun ada kalanya kita butuh yang namanya setiap project itu memiliki modul-modul dengan spesifikasi versi tertentu misalnya. Misalnya situs A. Nah, situs A sebuah situs yang pakai Python. Nah, dia pakai Flash 1.1.2 gitu ya. Nah, nanti kita bikin situs B. Situs B ternyata dia hanya kompatibel dengan Flash 1.0.0 gitu. Jadi dengan adanya si virtual environment ini, nah ketika nanti kita ada upgrade gitu ya, ataupun menambahkan ataupun membuat sesuatu logic baru yang membutuhkan modul tertentu itu tidak mengganggu satu sama lain gitu ya. Jadi adanya si flash ini, si virtual environment ini tidak mengganggu satu sama lain. Jadi nanti kita memiliki sistem yang aman dan nyaman untuk dikembangkan ke depannya. Gitu. Nah, untuk sebetulnya kalau kita sudah menggunakan Python yang terbaru, dia sudah terinstall virtual environment-nya. Namun kita akan praktekkan saja langsung lakukan instalasi ya. Jadi kita akan melakukan instalasi Python virtual environment-nya. Caranya adalah karena saya menggunakan Macintosh ya, jadi saya harus tambahkan sudo di depannya ya. Ataupun kita menggunakan Linux ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Windows cukup pakai pip 3 saja ya. Jadi karena saya pakai jadi sudo pip 3 lalu saya install ya, install namanya virtualenv. Nah, ini. Jadi teman-teman saya sampaikan sekali lagi kalau teman-teman tidak menggunakan Macintosh ataupun Linux ya, cukup pip 3 saja ya, sudonya dihilangin ya. Lalu saya ketik enter, dia minta password karena pakai sudo. Nah, kita tunggu proses instalasinya sebentar. Nah, saat ini proses instalasi sudah selesai. Lalu saya coba cek lokasinya with virtualenv ya. Saya cek lokasinya. Jadi saya telah menginstal virtual environment tersebut pada ini library ya. Lalu saya coba cek versinya virtual environment ya. Nah, saya cek versinya. Saya pakai virtual environment 20.2.2 ya. Jadi saya pakai yang terbaru gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya virtual environment gitu ya. Terus setelah ini kita akan buat project baru ya, project baru dengan virtual environment khusus gitu ya. Jadi si project ini punya virtual environment sendiri. Nah, ketika nanti teman-teman bikin project baru yang lain juga harus memiliki virtual environment sendiri.
Jadi biar modulnya tidak bentrok ketika nanti kita ada upgrade ataupun downgrade modul gitu ya. Nah, caranya silakan buka terminal lagi ya, kita clear dulu. Nah, saya pindah dulu ya change directory ke documents ini. Nah, saya akan membuat project folder baru namanya adalah belajar flash ini belajar flash. Nah, setelah membuat project baru ya saya pindah lagi change directory lagi ke belajar flash. Gini ya, kita sudah ada di folder belajar flash ya. Jadi tinggal setting saja apa namanya virtual environment-nya. Nah, cara bikinnya adalah ketika kita sudah masuk di dalam directory belajar flash ya, kita akan buat virtual environment baru. Nama environment-nya apa? Misalnya saya adalah env gitu ya. Namanya adalah env. Nah, sekarang dia sudah berhasil created virtual environment pakai pattern yang 3.9.1. Nah, setelah ini kita harus aktifkan nih, teman-teman. Aktifkan ya, source ya. Cara ketik source, nama environment adalah env tadi seperti ini. Lalu ketik garis miring bin, garis miring activate. Gini ya, activate. Lalu saya enter. Nah, kalau sudah aktif berarti di sini biasanya di depannya ada dalam kurung env gitu ya. Ini nama environment-nya. Nah, untuk menonaktifkan kita cukup deactivate gitu ya. Ini. Jadi kita ingin keluar dan masuk ke environment project baru. Jadi kita harus deactivate. Nah, kalau udah deactivate berarti sudah tidak ada ini. Nah, sekarang karena saya akan membuka projectnya, jadi saya akan aktifkan kembali. Jadi seperti ini. Lalu saya buka pakai Visual Studio Code. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita ketik kode titik, dia akan masuk ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini ya kita sudah ada folder env di sini. Ya, nanti adalah projectnya adalah kita masukkan di sini. Ya, jadi itu cara membuat project baru di Visual Studio Code untuk Python Flash kita. Nah, setelah ini kita akan belajar memulai ya dan menghubungkan dengan database MySQL kita. Oke, teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Sampai jumpa di seri video tentang Flash dan React.js pada seri video berikutnya. Oke, terima kasih.